Pemirsa, diduga rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP, dua anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Hal ini terkuak saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi ditambah temuan narkoba di dalamnya dan viral di media sosial. Bukan memihak, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekasnya, Bang. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video yang viral saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak ini menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan. Atas kejadian ini, kedua penyidik Polsek Cilandak tersebut kini tengah diperiksa Propam. Kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Itu. Berarti dua penyidik yang pada waktu itu menerima laporan saat ini sedang diperiksa Propam. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Selain itu, Propam Polres Jakarta Selatan kini juga tengah mendalami kasus ini, termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Panji hadir terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja yang dilayangkan pada 3 November 2025. Kehadiran Panji di Bareskrim Polri ini merupakan panggilan kedua. Kuasa hukum Panji, Haris Azhar, menjelaskan sebelumnya Panji belum dapat memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar 48 pertanyaan. Oh bukan, tidak mencerai, ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama, pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan udah 2 kali, laporan aja kali ya, jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Pemirsa, kemacetan parah di Jembatan Kanal Rorotan Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terurai. Sebelumnya kemacetan parah terjadi karena hujan lebat dan banyaknya kendaraan melawan arus. Kemacetan parah terjadi di Jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan ini merupakan salah satu akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta. Puluhan kendaraan berhenti total di atas jembatan. Antrian kendaraan terlihat dari berbagai arah, seperti dari Kota Harapan Indah, Bekasi, dan Jalan Rorotan 9 atau dari arah TPU Rorotan. Kendaraan hanya dapat melaju pelan karena padatnya ruas jalan. Bahkan salah satu pengendara mobil mengatakan sudah terjebak macet selama 1 jam. Berarti sudah berapa jam untuk saat ini, Pak? 1 jam lebih berarti, Pak. Ini bagaimana aktivitas Bapak terganggu nggak, Pak? Gimana, Pak? Ya jelas, biasa udah nyampe, ini belum. Ini jalanannya pada masing-masing berlomba-lomba. Main dulu-duluan, jalanan orang dijalanin. Jalan dia kagak perhatiin, maksudnya gitu. Jadi macet. Pada nggak mau ngalah atau gimana, Pak? Kagak mau ngalah. Petugas dan warga mencoba mengatur lalu lintas agar kemacetan bisa terurai. Menurut petugas, kemacetan di Jembatan Rorotan disebabkan meningkatnya volume kendaraan di jam sibuk dan imbas hujan deras. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kapal motor Pasifik 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya 1 orang pekerja tewas diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pasifik 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Selasa pagi ribuan kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke masih terparkir. Imbas cuaca buruk, nelayan tidak berlayar dan akan kembali melaut usai Hari Raya Imlek mendatang. (2.500) kapal nelayan per Senin pagi masih terparkir atau bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Kapal-kapal ini berlabuh lebih dari 2 bulan, imbas dari cuaca buruk yang melanda Jakarta sejak akhir 2025. Selain tidak melaut karena cuaca, nelayan juga mengaku mereka tengah mengantri isi ulang bahan bakar yang membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari. Ribuan kapal ini menjadi viral dan sorotan setelah adanya laporan dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan kapal 1007 Aibda di Maulana dan kapal 2006 Aibda Darsono. Saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar nanti kemudian. Untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Diketahui, pelabuhan hanya dapat menampung 400 hingga 500 kapal saja. Di sisi lain, hal ini berdampak pada perekonomian nelayan akibat tidak melaut selama 2 bulan. Para nelayan harus mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.